bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sedang melakukan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2023 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan cara melakukan optimalisasi, implementasi, evaluasi pada 6 area perubahan dan reformasi birokrasi tematik. Area 1, manajemen perubahan. Optimalisasi, implementasi, evaluasi manajemen perubahan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat antara lain menerbitkan surat keputusan Kejati Kalbar melalui rapat melibatkan seluruh pegawai tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian ditindaklanjuti dengan apel pencanangan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama yang dipimpin oleh Kejati Kalbar dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai role model telah menjadi tauladan bagi para pegawai, dan Kejati Kalbar telah menetapkan 2 orang agen perubahan atau agent of change yang diharapkan dapat memberikan perubahan di lingkungan Kejati Kalbar. Sejalan dengan moto pelayanan prima. Area 2, penguatan ketatalaksanaan. Dalam rangka optimalisasi prosedur sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyusun SOP untuk mendukung kinerja bidang yang disusun berdasarkan peta proses bisnis dan selalu dilakukan evaluasi terhadap SOP setiap tahunan berdasarkan kebutuhan. Kejati Kalbar melakukan penyempurnaan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menerapkan CPD. Pelayanan terpadu satu pintu pada website Kejati Kalbar. Berupa e-book tamu, sikumbang dara atau konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara, pengaduan masyarakat, e-survey, dan aplikasi Cash Management System atau CMS, PIDUM maupun PIDSUS. Digitalisasi data kepegawaian menggunakan aplikasi MySimkari dan MySAPK. Keterbukaan informasi publik, baik pada media konvensional maupun media digital, melalui website resmi dan media sosial Kejati Kalbar. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berupaya mengoptimalkan profesionalisme SDM dengan langkah-langkah konkret. Telah menyusun kebutuhan pegawai, mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Mengusulkan pegawai TU dan jaksa untuk mengikuti diklat dan BIMTEK rutin. Memberi reward terhadap pegawai yang berprestasi. Area 4, penguatan akuntabilitas kerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja didasari dengan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil. Kinerja melalui indikator kinerja utama sebagai dasar untuk mencapai target di tahun 2023. Yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan para pejabat struktural dan pegawai Kejati Kalbar. Capaian kerja yang telah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan sebanyak 15 orang di tahun 2022 dan sebanyak 1 orang di tahun 2023. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice sebanyak 45 kasus. Telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dari bidang pidana khusus dan dari bidang datun. Dan telah melakukan pemulihan kekayaan negara sebesar berdasarkan kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, maka diperoleh penghargaan antara lain. Area 5, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan diawali dengan membentuk tim unit pengendali gratifikasi, unit perlindungan pelapor, tim penanganan benturan kepentingan, dan penerapan whistleblowing system, serta menyediakan sarana pengaduan e-Labdu dan melakukan public campaign. Telah tersedia CCTV yang dilengkapi dengan audio penerima suara di ruangan khusus pada bidang PIDSUS untuk konsultasi pemeriksaan dan tahap 2
yang terhubung dengan ruangan pimpinan, penyampaian laporan keuangan pegawai melalui LHKPN bagi jaksa dan pejabat keuangan, dan LHK ASN bagi tata usaha di lingkungan Kejati Kalbar sudah mencapai 100%. Area 6, peningkatan pelayanan publik. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah membangun dan memperbaharui serta mengoptimalkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti telah menandatangani maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, telah memperbaharui tampilan pelayanan terpadu satu pintu dengan menerapkan pengisian buku tamu secara digital dan survei kepuasan pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mempunyai beberapa program unggulan. Di antaranya, telah menyediakan aplikasi pelayanan hukum gratis, Sikumbang Darah, konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dan juga dilakukan penanganan informasi layanan masyarakat melalui video mapping yang ditampilkan pada gedung Kejati Kalbar, dan arahan Presiden tahun 2023. Bahwa pembangunan reformasi birokrasi ditambah dengan reformasi birokrasi tematik, yang penerapannya juga sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, antara lain pengentasan kemiskinan. Peningkatan investasi. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan peningkatan investasi dengan melakukan kegiatan pengamanan terhadap peningkatan investasi berupa 4 proyek strategis nasional atau PSN dan peningkatan investasi berupa proyek strategis daerah atau PSD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 proyek. Telah mengoptimalkan digitalisasi bagi pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat maupun dalam bentuk layanan masyarakat. Di antaranya, absensi, administrasi kepegawaian, persuratan, dan pelaporan, yang semuanya dilakukan menggunakan aplikasi. WBK!